simpang siur pada tanggal 16 April itu saya datang bersama Mbak Im Wong bersama saudara-saudaranya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Pertanyaannya, kenapa saya datang? Ya, saya datang itu karena memang saya berkirim surat ke pengadilan pada tanggal 9 April 2025. Saya mengajukan permohonan kepada majelis hakim supaya Mbak Im Wong diperkenankan untuk mendengarkan secara langsung putusannya. Ingin hadir di dalam persidangan sebagaimana dalam suratnya. Ini surat saya. Ini surat saya ini secara supaya jangan sampai ada simpang siur, ada sesuatu yang tidak paham. Jadi saya berkirim surat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya sebelum berkirim surat, Baim itu telepon saya, "Bang, bagaimana, apakah boleh saya hadir di dalam mendengarkan putusan?" Sebagai kuasa hukum, saya ikhtiar berkirim surat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang pada intinya itu seperti ini. Saya menginginkan kehadiran, jika diizinkan boleh hadir di pengadilan untuk mendengarkan secara langsung, karena menurut Baim ini adalah akhir dari sejarah perkawinannya. Jadi dia ingin mendengarkan secara langsung. Nah, dari surat ini saya mendapatkan jawaban dari Pengadilan Agama seperti ini. Pengadilan Agama pada tanggal 16 menyerahkan surat itu dan sekaligus surat ini. Dalam surat ini dikatakan bahwa apabila proses persidangannya itu didaftarkan secara ekot, maka putusannya pun harus disampaikan secara ekot. Artinya pada saat itu majelis hakim menyatakan tetap akan disampaikan secara ekot dan dipersilakan kami pulang, putusannya nanti akan disampaikan. Itulah peristiwa yang sebenarnya yang tidak difahami oleh semua. Ya, inilah kejadian yang sebenarnya. Jadi kami datang itu karena ikhtiar dan itu adalah keinginan daripada Mbak Im Wong sendiri. Jadi satu persoalan harus clear. Itulah kejadian yang sebenarnya. Majelis hakim tetap menyatakan sesuai dengan peraturan, karena ini adalah terdaftar secara ekot, maka harus putusannya secara ekot. Jadi tidak ada hal-hal lain. Dan itu pun hakim tetap menyuruh kami pulang. Silakan Anda pulang, putusan tetap sesuai dengan ekot, dan kira-kira 2 jam kemudian kami mendapatkan putusannya, pemberitahuan daripada putusan tersebut. Bang melihat bisa dibilang melihat Paula melaporkan pihak hakim ke komisi yudisial karena menyebutkan kata-kata yang tidak pantas untuk dirinya. Abang sendiri menilainya sebagai kuasa hukum mungkin seperti apa, Bang? Ya, kalau orang lapor ke KY boleh-boleh saja, tapi yang dilaporkan apa? Komisi yudisial itu terkait dengan etika profesi seorang hakim. Jadi kalau misalnya terkait dengan adanya pertimbangan hakim yang menyatakan terbukti nusus, itu keberatannya itu adalah upaya hukum. Ya, upaya hukum di tingkatan sesuai dengan tingkatannya. Kalau putusan pada pengadilan tingkat pertama itu upaya hukumnya banding dan itu akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama. Jadi apa yang disampaikan itu semuanya ada dalam putusan. Jadi kalau keberatan atas adanya putusan itu bukan di komisi yudisial, tapi adalah di Pengadilan Tinggi atau mengajukan upaya hukum banding. Itu yang harus dipahami supaya tidak tersesat semua. Kita semua tidak tersesat. Waktu Paula membantah dan dia lagi bantah perselingkuhan dan dia sekarang ini lagi menyiapkan bukti yang akan diajukan lewat banding gitu, Bang. Ya tidak apa-apa, tapi kan ini sudah diputus. Ya. Kalau sudah diputus berarti ini adalah putusan. Putusannya menyatakan dia nusus. Itu saja. Jadi saat ini yang jadi pedoman, saat ini yang masih bisa dipercaya dan yang harus dipercaya itu adalah pertimbangan dari hakim ini. Dan ini adalah putusan, bukan keinginan saya, bukan keinginan Mbak Im Wong, tapi ini secara hukum amar putusan dan itu adalah pertimbangannya terbukti nusus. Seperti
istri. Bang, mungkin nanti pihak dari Baim sendiri melihat kalau akan banding itu seperti apa sih, Bang? Mungkin dari Ya kalau sudah banding kita bahas. Selama belum banding kita tidak bisa membahas apa-apa seperti itu. mungkin waktu banding sendiri dari kemarin putusan 14 hari sejak tanggal 16, 14 hari menurut peraturan Mahkamah Agung, maka 14 hari sejak tanggal 16 apabila tidak mengajukan upaya hukum banding, maka putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku seperti itu. Jadi saat ini yang harus kita percayain itu adalah pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan adanya nusus. Salah satunya jadi pertimbangan yang selama ini katanya tidak ada, itu semuanya ada. Tidak mungkin itu disampaikan oleh Humas. Jadi yang menyampaikan adanya putusan tersebut itu adalah Humas Pengadilan. Dia adalah menyampaikan intisari daripada putusan, di mana di dalam pertimbangannya itu seperti adanya nusus. Nusus itu adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Itu pertimbangannya itu ada di sini semua. Disinilah muncul kalimat adanya nusus atau adanya pertimbangan yang menyatakan bahwa seorang istri itu durhaka kepada suaminya. Ini dinyatakan di sini, termasuk adalah keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa izin. Nusus adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan baginya untuk taat kepadanya. Ini adalah pertimbangan hakim. Ini adalah dasar, bukan kemauan saya. Dan itu pun bukan apa yang disampaikan. Humas hanya menyampaikan apa yang ada dalam putusan. Termasuk nusus itu adalah ini. Jadi saya itu selalu dengan data. Saya selalu dengan bukti. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu tanpa adanya bukti. Ini buktinya menyatakan seorang istri itu durhaka kepada suaminya. Inilah yang dikatakan nusus. Keluar, ada banyak macam. Tapi kalau fakta-fakta persidangan itu semuanya sudah ada, tidak perlu saya ungkap lagi. Karena di situ sudah secara bukti, dengan bukti ada 86, 9 saksi fakta. Saksi fakta itu artinya saksi yang mengetahui, melihat, mendengar adanya sebuah peristiwa. Ditambah lagi dengan adanya 3 ahli yang mengetahui. Jadi itulah yang dijadikan dasar oleh majelis hakim menyatakan terjadinya seorang istri itu durhaka kepada suaminya atau nusus seperti itu. Ini